Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Sebelumnya perkenalkan saya Diska Aisyah Putri dengan NIM 2504-2018. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi penting dalam ilmu hukum, yaitu tentang hubungan hukum dengan kesejahteraan, politik hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan, penegakan hukum, sengketa hukum, hukum acara, sistem peradilan, pembuktian, dan alat bukti. Materi ini sangat penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu hukum, pembangunan, dan kesejahteraan umum. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan suatu negara. Pembangunan bukan hanya soal pembangunan fisik seperti jalan dan gedung, tetapi juga pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya hukum, pembangunan dapat berjalan secara tertib, adil, dan terarah. Hukum berfungsi sebagai alat pengatur agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan pelanggaran hak masyarakat. Dengan kata lain, hukum menjadi landasan utama dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu politik hukum. Politik hukum merupakan arah dan kebijakan negara dalam membentuk dan menerapkan hukum. Artinya, negara menentukan hukum seperti apa yang akan dibentuk untuk mencapai tujuan nasional. Di Indonesia, politik hukum harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap peraturan yang dibuat harus mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, serta kepentingan rakyat. Yang berikutnya adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah urutan atau tingkatan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, kemudian ketetapan MPR, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden hingga peraturan daerah. Hierarki ini penting agar setiap peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dan kita akan masuk ke pembentukan peraturan perundang-undangan atau legal drafting. Legal drafting adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Proses ini tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui tahapan yang jelas, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan. Tujuannya agar peraturan yang dibuat memiliki kepastian hukum, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Yang selanjutnya adalah penegakan hukum dan permasalahannya di Indonesia. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjalankan hukum agar benar-benar ditaati. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas lapas. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti ketidakadilan, lemahnya pengawasan, serta praktik korupsi. Hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum masih perlu terus diperbaiki. Berikutnya yang akan saya bahas yaitu sengketa hukum, litigasi, dan non-litigasi. Sengketa hukum adalah perselisihan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan, dan jalur non-litigasi, yaitu di luar pengadilan, seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Non-litigasi biasanya lebih cepat, lebih murah, dan mengutamakan perdamaian. Kemudian kita bahas hukum acara dan macam-macamnya. Hukum acara adalah aturan tentang bagaimana cara menegakkan hukum di pengadilan. Hukum acara terbagi menjadi hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara ini mengatur seluruh proses persidangan dari awal hingga putusan dijatuhkan. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Sistem peradilan merupakan mekanisme lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara hukum. Kekuasaan kehakiman bersifat merdeka, artinya bebas dari campur tangan pihak manapun. Lembaga peradilan di Indonesia meliputi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Berikutnya materi yang akan saya bahas yaitu
Pembuktian. Pembuktian merupakan proses untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum dalam persidangan. Hakim akan menilai bukti yang diajukan oleh pihak untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang bersalah. Materi yang terakhir akan saya bahas yaitu alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memperkuat pembuktian di pengadilan. Alat bukti dalam hukum Indonesia meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat dari dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Dari seluruh materi yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dan besar dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus memahami hukum dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku. Demikian video pembahasan materi yang saya buat ini. Semoga penjelasan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.